Halo semua, berjumpa dengan saya Pak Mul di channel Martinus Mulyono. Kita akan belajar matematika SMP. Semoga bermanfaat. Halo, berjumpa lagi dengan Pak Mul. Kita akan melanjutkan latihan mengerjakan soal latihan ujian nasional. Semoga kita semua selalu sehat dan jangan lupa bahagia. Kita lanjut ke nomor 6. Kemarin part 1 itu sampai ke nomor 5 ya. Pak Andi berencana akan memasang keramik pada lantai rumahnya. Ia menawarkan pekerjaan tersebut pada Budi dan Chandra. Budi mampu menyelesaikan selama 24 hari. Chandra mampu menyelesaikan selama 40 hari. Jika Budi dan Chandra bekerja bersama, pemasangan keramik pada lantai Pak Andi dapat diselesaikan dalam waktu titik-titik. Ya, di sini nanti kita akan singkat Budi dengan B dan Chandra dengan C. Kita lihat ya. Kita kerjakan coba dengan sebuah logika sederhana saja. Budi, dia mengerjakan satu pekerjaan, kita singkat dengan P, itu dalam waktu 24 hari. Oke. Terus kemudian Chandra, dia mampu mengerjakan satu pekerjaan atau memasang keramik lah ya, itu dalam waktu 40 hari. Nah, kemudian kalau kita balik cara berpikirnya ya, kalau dia dalam satu hari ada berapa pekerjaan yang bisa diselesaikan oleh Budi? Berarti 1/24 pekerjaan. Kemudian Chandra, dalam waktu satu hari dia akan bisa menyelesaikan 1/40 pekerjaan ya. Nah, jika Budi dan Chandra itu bekerja bersama ya, Budi dan Chandra di sini bekerja bersama, maka dalam satu hari seperti ini, dalam satu hari berarti ada dua pekerjaan yang digabung. Maka kita akan menambahkan ini dengan menambah ya, ditambah. Oke, kita cari di tempat yang lain. 1/24 ditambah 1/40 ya, sama dengan KPK dari 24 dan 40 ya. Langsung saja saya sebutkan 120 ya. Ini 5, kemudian ini tambah dengan 3 sama dengan 8/120. Kita sederhanakan menjadi 1/15. Oke ya. Jadi ketika mereka bekerja bersama, ditambahkan ini menjadi 1/15 pekerjaan dalam waktu satu hari. Nah, kalau mereka berdua bekerja untuk menjadi untuk selesai, berarti dibutuhkan waktu berapa hari? Satu hari ketika mereka bekerja bersama itu 1/15 pekerjaan. Berarti supaya ini 1/15 itu menjadi 1, kita cukup dengan mengali di sini. Kali berapa? Biar 1/15 jadi 1. Dikali 15. Oke. Ya, seperti itu ya. Jadi ketika dikali, ini menjadi P atau satu pekerjaan. Kemudian ini menjadi 15 hari ya. Jadi kalau saya kalikan ke sana, ini 1/15 kali 15, 1 pekerjaan
akan selesai dalam waktu ini 15 dikali dengan 1, berarti 15 hari. Seperti itu. B. Oke. Kemudian nomor 7. Bu Ezi menjual setangkai bunga dengan harga 5.000. Dari penjualan itu ternyata Bu Ezi menderita kerugian 20%. Harga pembelian dari bunga tersebut adalah titik-titik. Semoga ini tidak terjadi di kehidupan kita ya. Ketika kita berdagang ya semoga kita untung, bukan mengalami rugi. Jadi kita coba tuliskan ketika kita membayangkan orang berdagang itu, yang pertama adalah dia membeli. Ketika dia membeli, kemudian dijual. Sebelum dijual, harganya harusnya dinaikkan. Ternyata dia rugi. Berarti harga beli itu akan dikurangi dengan rugi. Baru dijual. Nah, seperti ini. Oke. Ya. Kemudian kita tinggal masukkan angkanya. Karena dia rugi ya. Jadi harga beli dikurangi dengan berapa persen? 20%. 20 per 100. Rugi itu selalu dikali dengan harga beli. Kemudian dijual dengan 5.000. Sebetulnya di sini kita sudah bisa membayangkan bahwa waktu beli dia lebih mahal dari 5.000 ya. Pasti lebih mahal karena dia mengalami rugi. Nah, lalu dalam proses ini kita boleh tambah di sini 100 per 100 karena 100 per 100 itu sama dengan 1, artinya tidak pengaruh ya. Ya. Kemudian dikurangkan 100 dikurangi 20, 80. Bawahnya tetap ya penyebutnya 100. Habis 5.000. Kemudian harga beli sama dengan 5.000. Ini dipindah dengan syarat dibalik. Ya, seperti itu. Kali dengan 80. Lalu boleh disederhanakan dari sekarang. Seperti ini, boleh coret dibagi 25. Sini dibagi 24 ya. Enggak kelihatan. Oke. Ya. Lalu disederhanakan, ini 4, kemudian 500 itu 125 ya. 125 dikali 5 sama dengan 625. Nolnya ada berapa? 1. Jadi 6.250 ya. Jawabannya yang D. Oke. Nanti ketika dia bicara tentang untung, sebetulnya cara berpikirnya sama dengan ini ya. Kalau dia nanti bicara untung, misalkan kita akan kembali ke logikanya ya. Orang itu pertama adalah membeli. Lalu kemudian harganya menjadi lebih tinggi, berarti dia akan ditambah dengan untung. Baru dijual. Nah, seperti itu. Jadi harga beli ditambah dengan untung. Ya, harga beli ditambah dengan untung sama dengan harga jual. Baru dia akan menjadi enak hidupnya karena selalu untung ketika berdagang. Oke. Semoga bisa dipahami ya. Nomor 8. Perbandingan banyak lereng vulkan
Aldi Hidayat. Kita tuliskan saja Furkan, kemudian berbanding dengan Aldi berbanding dengan Hidayat, itu sama dengan 4:1 banding 5 ya. Lalu selisih Hidayat dan Aldi 320 butir ya. Selisihnya 320. Kita tuliskan di sini. Yang lebih banyak adalah Hidayat ya. Berarti ini Hidayat dikurangi dengan Aldi ya. Itu sama dengan 320. Oke. Lalu kita coba masukkan ke sini. Ini Hidayat 320, ini pindah menjadi positif. Oke. Lalu dari persamaan sementara ini kita masukkan ke sini. Ini dengan ini ya. Kita coba masukkan. Aldi banding Hidayat sama dengan 1:5. Kemudian Aldi banding Hidayat. Hidayatnya kita ganti 320 dikurangi ditambah dengan A, 1:5. Lalu kita kalikan suku tengah dikali suku tengah, suku tepi dikali suku tepi ya. Oke, kita kalikan ke sini saja ya. Kita kali ini A dikali 5, berarti hasilnya adalah 5A. Kemudian ini dikali dengan 1, tetap ya, 320 ditambah dengan A. Oke. Terus kemudian pindah 5A, ini pindah ke sini jadi A. Negatif ya, 320. Kemudian 4A sama dengan 320. Jadi A-nya sama dengan ini dibagi 4, 80. Terus kita masukkan ke persamaan sementara yang kita punya ya. A-nya sudah dapat 80. Kemudian si Hidayat kita lanjutkan di sini. Berarti Hidayatnya adalah 320 ditambah 80. Maka Hidayatnya punya 400. Kemudian si Furkan, berapa punya Furkan? Furkan sebetulnya boleh saja langsung ditentukan karena ini 1 ya, 1:4. Karena ini 80, berarti si Furkan tinggal 80 dikali dengan 4, berarti otomatis dia si Furkan hasilnya adalah 320. Bisa nggak dicari dengan konsep? Bisa. Yuk kita tunjukkan dengan konsep saja. Oke, kita lihat. Kita bandingkan dulu. F banding A sama dengan 4:1. Jadi A-nya berapa? Kita punya di sini tadi 80 ya. Ini 80 A-nya. Kita masukkan. A-nya 80 sama dengan 4:1. Kita ulangi lagi. Suku tepi kali suku tepi ya, suku tengah kali suku tengah ya. F kali 1 F. Kemudian sama dengan 80 dikali 4, 320. Kemudian yang ditanya adalah berapa kelereng mereka bertiga. Kita tambahkan ini 320 ditambah 400
kemudian ditambah 80 sama dengan 800 ya. Nomor 9, Pak Romi membangun sebuah taman di komplek perumahan yang berukuran 195 meter kali 104 meter. Pak Roni ingin membuat denah taman tersebut dengan ukuran 15 kali 8 cm. Lalu yang ditanya adalah skala yang digunakan. Yuk, kita langsung tuliskan saja. Skala itu sama dengan ukuran peta per ukuran sebenarnya. Kita ambil yang P. Ini boleh yang mana saja ya. Kita ambil yang panjang, berarti 15. Kemudian per, ini 195. Ini senti. Ini 195. Dia masih dalam bentuk meter, kita rubah menjadi senti, berarti bertambah 0,2 senti. Kemudian coret. Lalu 15 dengan 195. 1,13. Berarti perbandingannya adalah 1:13 ya. 13, nolnya 2, 1, 2. Oke. Atau kita gunakan yang lebar, boleh. Jadi skala kita masukkan saja, tetap UP per US ya. Ini kita ambil 8 cm per lebarnya 104. Di sini masih meter, kita rubah menjadi senti, tambah 0,2 senti. Kemudian kita sederhanakan, coret 1,13 sentinya dicoret. Jadi 1:13, nolnya 2. Oke, sama ya, 1:1300, 1:1300, sama. Lalu kita masuk ke nomor 10, ini bicara tentang aljabar. Ini mudah, kamu hanya diminta untuk menjumlahkan. Dalam bentuk aljabar ini berarti kita akan mencari yang sejenis. Ketika contoh ada 1 mangga ditambah dengan 3 durian, dia tidak akan menjadi 4 mangga atau 4 durian, tapi tetap menjadi 1 mangga ditambah 3 durian. Maka kita akan cari yang sejenis dulu. Kita cari. Ini XY, kita lingkari ya. XY. Lalu cari yang XY. Ini dia. Kita operasikan. 6XY min 3XY. Berarti 3XY. Kemudian ini JZ, mana JZ? XZ di sini. Ini 7, kemudian dikurang 4, 3. Positif ya. 3XZ. Lalu yang terakhir JZ di sini. Min 5 ini ya. Ini min 5 sama ini. Gitu. Min 5, min 2. Berarti dia min 7. Y, Z. Kita cari yang sama. 3XY ditambah 3XZ dikurang 7YZ. Berarti jawabannya adalah C. Mudah ya kalau untuk yang ini. Kemudian ke operasi aljabar, operasi hitung. Ini juga
terbilang masih mudah ya. Kita coba masukkan. Ini jika Y, sementara di sini X, berarti Y-nya kita ganti dengan X saja. Ini salah soal. Ganti sama X, ini juga Y-nya kita ganti dengan X saja. Biar seimbang. Ini langsung kita kali saja. 3 kali 4X 12X. 3 kali 6 ini 18. 2 kali 3 6X, kemudian ini min 12. Kita pindah min 6, pindah ke sini ya. Lalu ini ditulis tetap seperti ini. 18-nya positif, pindah ke sana jadi negatif. Oke. Ini dikurang 6X sama dengan ini sebentar, 6X ini min 30, kemudian X sama dengan min 5. Lalu kita masukkan ke sini. X ditambah Y harusnya sama dengan 0 ya. Tapi karena di sini tidak ada, ini berarti ini memang sudah salah soal dari awal ya. Tidak apa-apa. Yang pasti kita ketemunya adalah X-nya sama dengan 5. Ketika ini ditambah, harusnya dia di sini menjadi min 5 ditambah 5. Harusnya dia sama dengan 0 ya. Karena di sini tidak ada. Ini salah yang buat soal. Tidak apa-apa. Kita lanjutkan ke nomor 12. Kebun sayur Pak Jaga berbentuk persegi panjang dengan diagonal ini, kemudian dan ini ya. Panjang diagonal kebun sayur itu adalah, jadi kita gambar dulu. Ini bentuknya dia persegi. Lalu diagonal ini dengan diagonal ini bagaimana panjangnya? Sama, betul. Berarti kita tuliskan diagonal 1 pasti akan sama dengan diagonal 2. Kita masukkan angkanya. 4X ditambah 6 sama dengan ini 2X ditambah 16. Kemudian pindah ya, pindah ruas. 4X ini pindah, 2X sama dengan 16. Ini pindah ke sini 6. 2X 10 ya. 10 dibagi 2 5. Kemudian kita masukkan ke salah satu diagonalnya, karena D1 sama dengan D2. Jadi boleh kita ganti D1 sama dengan D2 begitu ya. Ini boleh diambil salah satu. 4X begitu. 4X plus 6. 4 dikali ini 5 tambah 6. 20 ditambah 6 sama dengan 26. Apakah ada? Ya. Jawabannya yang D. Ya, kembali ke nomor 11. Ini kita cek ulang apakah kita yang salah. Sepertinya tidak ya. Benar. Oke, berarti memang ini soalnya yang salah. Terus selanjutnya nomor 13. Bicara tentang himpunan. Diketahui himpunan P adalah bilangan asli kurang dari 7. Banyak himpunan bagian dari P yang mempunyai 4 anggota. Ya, kita tuliskan dulu. Sini ya. P itu himpunannya adalah
bilangan asli kurang dari 7. 1, 2, sampai 6. Kemudian banyaknya himpunan P, kita tuliskan seperti ini, sama dengan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumlahnya 6. Lalu kita akan tunjukkan juga banyak himpunan bagian, ya, himpunan bagian seluruhnya itu adalah 2 pangkat N. Berapa N ya? 6. Berarti 2 pangkat 6 sama dengan 64. Di sini pertanyaannya adalah bukan himpunan bagian seluruhnya, tapi hanya himpunan bagian dari P yang mempunyai 4 anggota. Ini bisa kita cari dengan cara yang mudah, dengan kombinasi, ya, N kombinasi R. Tapi saya mau coba fokus dulu ke materi himpunan. Kita akan coba cari dulu dengan menggunakan segitiga Pascal. Kita buat dulu segitiga Pascalnya. Nanti kita akan tahu begitu pentingnya segitiga Pascal ini untuk dipelajari. Semoga semuanya tahu ya cara membuat segitiga Pascal ini. Tinggal menambahkan ini 1 ditambah 2 begitu ya, ditambah. Terus ya, karena kebetulan soalnya jumlah P-nya 6, kita cukupkan sampai 6. Pas dengan tempat yang tersedia ya. Kita akan lihat, kita akan coba membaca segitiga Pascal ini, bagaimana cara membacanya. Kita lihat nih, angka 1 yang di sebelah ini. 1 ini. Jadi semua himpunan itu akan memiliki himpunan bagian yang salah satunya adalah himpunan kosong. Maka semua himpunan memiliki himpunan bagian himpunan kosong. Ya, himpunan kosong seperti ini ya. 1 berarti ya. Kemudian berikutnya yang di sini adalah himpunan bagian dengan 1 anggota. Jadi kalau misalkan ada himpunan terdiri dari 6 dengan himpunan bagian, berapa banyak yang himpunan bagiannya adalah anggotanya 1. Semuanya ada 6. Jadi contohnya misalkan P 1 ya, 2, 3 dan seterusnya. Lalu sekarang yang diminta adalah yang memiliki 4 anggota. Kita lihat dari 6 di sini ya, 4 anggota. Atau ini kita lanjutkan dulu boleh. Ini adalah untuk yang 2 anggota. Kemudian ini untuk yang 3 anggota. Lalu ini 4 anggota. Seperti itu dan seterusnya ya. Ini 5, ini 6 anggota. Oke, gitu. Kita lihat sini. Seret, begini. Ini adalah himpunan bagian seluruhnya dari himpunan P. Lalu dengan 4 anggota, berarti dia ada di sini 4. Ya. Maka kita akan menemukan sebuah irisan di sini. Ini. Jadi himpunan bagian dari P dengan 6 anggota, himpunan bagian yang memiliki 4 anggota adalah 15. Ya. Seperti ini.
Atau bisa juga dibaca dengan cara lain. Di sini ya, kita urutkan. Jadi angka-angka yang ada di sini ini kita akan baca. Yang paling pinggir adalah banyak himpunan bagian kosong, 1. Dengan 1 anggota, 6. Dengan 2 anggota, 15. Dengan 3 anggota, 20. Dengan 4 anggota, 15. Terus kemudian dengan 5 anggota dan dengan 6 anggota. Seperti itu. Coba saya ulang ya. Himpunan kosong, 1 anggota, 2 anggota, 3 anggota, 4 anggota. 4 anggota. Oke, bisa dipahami ya. Pak, bagaimana kalau misalkan dengan P-nya yang berlainan atau berbeda? Misalkan ada P-nya ini cuma 5, berarti berhitungnya dari atasnya. Kalau P-nya hanya 4, oh berarti dari sini dan seterusnya ya. Kalau P-nya lebih, ini berarti kita tambah. Misalkan P-nya di sini ada 10, berarti ini memanjang ke bawah. Begitu. Boleh nggak ini dicari dengan cara manual? Boleh, tapi kemungkinan tingkat kesalahannya lebih tinggi. Saya tidak menyarankan, karena dalam manual nanti kita akan menuliskan itu begitu sulit ya. Mungkin ada yang ditulisnya berulang, atau mungkin juga bisa ditulis atau ada yang tertinggal sehingga tingkat kesulitannya menjadi lebih besar. Jadi contoh ini yang 4 anggota itu kan seperti ini ya. P, ini contoh nih 4 anggota. 1, 2, 3, 4. Kemudian ini 1, 2, 3, 5. Dan seterusnya hingga ketemu 15. Mungkinkah kita bisa ketemu 15 itu tanpa ada yang tertinggal atau yang ditulis berulang? Atau mungkin bisa jadi kurang dari 15 atau bahkan lebih dari 15. Maka saya tidak menyarankan untuk menghitung dengan cara manual ya. Lalu bisa dicari dengan cara yang lain, bisa. Kalau yang pernah di kelas diajari dengan Bapak Ibu gurunya, dengan kombinasi. Kombinasi di sini adalah N C R sama dengan N kuadrat N faktorial per N dikurangi R faktorial R faktorial. Kita masukkan angkanya, N-nya adalah 6, R-nya adalah 4. Kita ganti. 6 faktorial, ini 6 dikurangi, langsung saja ya. 6 dikurangi 4, 2. Kemudian R-nya 4 faktorial. Ya, kita lebihkan di sini, tidak apa-apa. 6 faktorial maksudnya adalah 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 2 kali 1 kali ini 4 faktorial, 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kemudian kita sederhanakan. Yang sama kita coret. Seperti ini. Kemudian 2 dengan 6. 3, berarti sisanya adalah 3 dikali 5. Bawahnya sudah 1. 15. Begitu ya. Bisa nggak dengan cara yang lain? Bisa. Kita coba lihat di sini. Kita ambil angka ini ya. Ini 6 faktorial per 2 faktorial 4 faktorial. Boleh langsung dicoret di sini. 4 faktorial dengan 6 faktorialnya dicoret. Artinya akan ada perkalian yang sudah bisa dihapus seperti ini. Berarti tinggal 6 kali 5. Karena yang 4 ke bawah sudah dicoret dengan ini ya. Kemudian 2 kali 1, ini 2 faktorial ya. Ini dengan 6. 3. Berarti 3 kali 5. 15. Begitu. Jadi boleh dengan cara yang cepat kalau kita memang mengerti ya. Nah, seperti itu. Tadi gak kelihatan ya.
Nah, seperti ini. Kemudian nomor 14, coba dipasin dulu ya. Nomor 14 ini bicara tentang diagram Venn. Maaf, ini agak coret-coretan. Dalam sebuah kelas terdiri dari 35 anak. 25 anak pelajaran suka dengan pelajaran matematika, 20 anak suka dengan fisika, 3 anak tidak suka dengan matematika maupun fisika. Kita akan gambar dulu ya. Kita gambar di sini saja. Kita gambar dulu diagram Venn-nya. Karena ada 2 berarti dia akan ada irisan. Ini untuk matematika, ini untuk fisika. Lalu irisannya kita beri nama X. 25 anak suka dengan matematika, berarti dia sudah teriris di sini 25 dikurangi dengan X. Kemudian fisika 20 anak, 20 dikurangi dengan X. Yang tidak suka itu ada 3 orang. Ya, kita mau mencari berapa banyak orang yang suka keduanya, suka matematika juga suka dengan fisika. Ini NS. NS ini maksudnya adalah jumlah seluruh anak. Jumlah seluruh anak itu kita akan tulis jumlah yang suka matematika ditambah dengan jumlah yang suka fisika, kemudian akan dikurangi dengan jumlah yang suka matematika dan fisika ya. Ini adalah irisannya. Kemudian ditambah dengan yang tidak suka. Yang tidak suka ini berarti dia N, M, gabung F. Ini komplement. Komplement itu yang tidak suka dengan matematika dan fisika. Saya kasih tanda di atas ini ya. Oke, kelihatan ya. Ya, kita masukkan angkanya. Berapa banyak seluruhnya? 35. Kemudian yang M-nya, M-nya adalah ini. Ya. Atau langsung ditulis dari sini saja juga boleh. Yang suka matematika itu ada 25. Lalu yang suka dengan fisika ada 20. Kemudian yang suka dengan yang suka keduanya ini di sini disimpulkan dengan X. Kemudian yang tidak suka keduanya ini yang N, M gabung F komplement, itu 3 orang. Terus kita pindah ya. Ini pindah ke kiri jadi positif. (25) ditambah 20 ditambah 3 hasilnya adalah 48. Kemudian ini pindah dikurang 35. Jadi sama dengan 13. Jadi yang tidak suka yang suka keduanya adalah 13. Lalu bagaimana dengan misal ada pertanyaan lain? Berapakah banyak anak yang hanya suka matematika saja? Berarti banyak anak yang hanya suka matematika saja. Di sini ya. Ini.
25 dikurangi dengan 13. Berarti yang hanya suka matematika adalah 12. Yang hanya suka fisika itu 7. 20 dikurangi 13. Begitu. Oke, cukup. Ya, kita lanjut ke nomor 15. Perhatikan gambar diagram di samping ya. Kita akan mengerjakan ini. Kita mulai yang paling sederhana adalah dari pilihan ganda yang dia punya. A, lebih dari, kita masukkan ke sini. 1 lebih dari 2. Salah. Berarti ini yang A udah pasti salah. Kemudian faktor dari 1 faktor dari 2 benar. Sementara 1 juga merupakan faktor dari 3 dan 4, tapi tidak ada hubungannya ya. Ini juga pasti salah. Kemudian kurang dari yang C ya. 1 kurang dari 2 benar. Apakah 1 juga kurang dari 3 dan kurang dari 4? Benar. Ya, dia tidak ada tanda panah. Berarti ini juga salah. Kemudian 1 kurangnya dari yang terakhir. Sebetulnya ini pasti benar yang terakhir. Cuman akan kita buktikan dulu. 1 kurangnya dari 2. Benar. 2 1 kurangnya dari 3. Benar. Kemudian 3 1 kurangnya dari 4. Benar. Berarti ini jawabannya. Nah, ini yang cara yang paling simpel seperti ini saja ya. Oke, nomor 16. Jika fx sama dengan 5x min 7, jika fa sama dengan 8, maka nilai A adalah, kita akan mengganti x dengan A. Ini kita tuliskan di sini, f A sama dengan 5A min 7. Jadi X-nya diganti dengan A. Lalu FA-nya diketahui di sini 8. 5A min 7. Ya. Kemudian ini pindah ke sini, 8 ditambah 7 sama dengan 5A. Kemudian 15 sama dengan 5A ya. Ini boleh ditukar. Kalau dia tukar guling begitu tidak berubah tanda ya. 5A sama dengan 15 seperti ini tidak berubah tandanya. Kemudian A sama dengan 15 dibagi 5. Boleh ditulis boleh tidak ya. 3. Jadi A-nya sama dengan 3. Nomor 17. Persamaan garis melalui titik 2,5 dan bergradien 3. Untuk persamaan garis ini banyak sekali yang perlu dipahami dan bisa jadi dihafal, tapi sederhana saja. Kita tidak usah menghafal terlalu banyak, cukup kamu ingat ini saja, nanti yang lain tinggal memasukkan ya, seperti ini. Y min Y1 dikurangi dengan X min X1. Ini saja sudah cukup. Kalau mungkin nanti akan muncul soal yang dengan gradien, kita juga boleh tuliskan gradiennya sama dengan apa, itu boleh. Karena kita gradiennya sudah diketahui, maka cara mencari gradien sudah tidak diperlukan untuk mengerjakan ini ya. Ini kita anggap X1, ini Y1, berarti Y, ini Y1 dikurang 5 ya. Kemudian M-nya kita ganti dengan 3. X1 nya adalah 2, seperti ini. Lalu dikalikan 3 dikali X, 3X, 3 dikali min 2 min 6. Kita ikuti dari pemilihan gandanya, kita akan menuju ke Y sama dengan 3X min 6. Ini 5 nya pindah ke kanan jadi plus ya, 5.
Kemudian Y sama dengan 3X. Ini jangan salah, ini bukan dikurang 6 ditambah 5 ya, tetapi min 6 ditambah 5, berarti dia min 1. Kalau dia salah akan menjadi 11. Kalau kamu salah menghitung, apakah di pilihannya ada? Ada, berarti ini kita sudah terjebak. Maka dalam perhitungan ini mesti hati-hati nih. Jadi Y sama dengan 3X min 1. Kalau kita salah hitung, jadi yang ini yang kejawab. Ya. Jadi ekstra hati-hati lah pokoknya. Oke, ke nomor 18. Nomor 18. Jika P dan Q merupakan penyelesaian dari ini X, kemudian kita ganti dengan Q, nanti artinya kita rubah X-nya dengan Q, ya. Boleh kita ganti langsung saja dari sini, boleh. 3P ditambah 2Q sama dengan 12. Lalu ini kita ganti dengan P ditambah dengan Q sama dengan 2, supaya cocok dengan permintaannya. Yuk, kita kalikan. Kali 1 kali, biar sama salah satu, misalkan kita ambil yang Q-nya, berarti biar sama kita kali 2. 3P ditambah 2Q sama dengan 12, tetap ya karena dikali 1. Lalu ini dikali dengan 2, 2P 2Q 4. Lalu kita kurangkan. 3 dikurangi 2 1, ini dikurangi 2 dikurangi 2 habis. Ini 8 ya. Lalu kita masukkan ke salah satu persamaan yang paling sederhana untuk mencari Q. Kita ambil yang paling gampang saja ini. Berarti dia P ditambah dengan Q sama dengan 2. P-nya adalah 8 ya. 8 ditambah Q sama dengan 2. Q sama dengan 2 dikurangi 8. Maka Q sama dengan min 6. Kemudian yang terakhir adalah memasukkan nilai P dan Q seperti yang diminta nih ya. 2P ditambah dengan Q. 2 P-nya berapa? Ini ya. P-nya adalah 8, Q-nya adalah min 6. Ini P kita ganti dengan 8. Kemudian Q-nya tadi di sini nih min 6 ya. Kita tuliskan ditambah min 6. Ini 2 kali 8 16, kemudian dikurangi dengan 6 sama dengan 10. Ya. Jawabannya adalah C. Oke, nomor terakhir. Diketahui keliling persegi panjang 84 cm. Jika selisih panjang dan lebar adalah 6, nilai panjang dan lebar persegi panjang tersebut adalah titik-titik. Jadi untuk mengerjakan ini, kita buat persegi panjang dulu biar logika kita lebih pas ya. Kita tuliskan di sini L. Kemudian kita tuliskan di sini P. Kita lihat soalnya kembali. Selisih panjang dan lebar itu 6. Kalau selisih panjang dan lebar berarti panjangnya itu pasti lebih dari lebarnya ya. Berarti ini panjang itu lebih dari lebarnya. Lebar ditambah dengan 6. Seperti itu ya. Kemudian kita lihat soal keliling. Kelilingnya sama dengan 84. Rumus kelilingnya adalah 2
panjang ditambah 2 lebar, 54. Kita masukkan angkanya. Ini P-nya kita ganti dengan L ditambah 6. Ini ya, P. Kemudian ditambah 2L, 84. Dikali 2L ditambah ini kali 12, kemudian ditambah 84 ya. 2L ditambah 2L, 4L sama dengan ini 84. Ini pindah ya, negatif 12. Jadi 4L sama dengan 72. Kemudian L-nya berarti sama dengan 72 dibagi 4 sama dengan 18. Oke. L-nya 18, kemudian kita cari P. P-nya adalah L ditambah dengan 6, 18 ditambah dengan 6, 24 ini. Kita cari, dipilihkan panjang 24, lebar 18. Jawabannya adalah D. Ya. Oke, untuk hari ini cukup sampai di sini dulu. Ini ada soal nanti bisa di skip, kalian bisa mengerjakan di rumah. Ini nomor 6 sampai nomor 12, kemudian nomor 13 sampai nomor 19. Oke, cukup. Selamat sore dan semoga kita semua selalu dilindungi oleh Tuhan. Amin. Sampai jumpa.